Yang namanya penghuni tetap ada ya. Jadi dalam arti ya bersebelahan lah dimanapun kita berada, di rumah pun, di dalam rumah pun ya, jangan di gunung ya kan, di dalam rumah, di sawah, di mana juga namanya ya saling bersebelahan. Kita hidup real, dunia manusia dan dunia makhluk hidup, makhluk halus ya, itu tetap bersebelahan kayak gitu, dimana jaga peraturan kayak gitu ya. Ada nggak pengalaman pernah benar-benar sampai takutnya luar biasa? Pernah nggak? Entah di rumah atau di mana, atau di wedding atau di mana? Pernah nggak bener-bener down sampai bener-bener paranoid gitu, takutnya gitu? Pernah nggak? Takut. Pernah sih. Kalau kebetulan juga aku juga kan kalau berbicara masalah pengalaman mistik juga kebetulan ada gitu ya kan. Dan itu ya benar-benar real gitu loh. Jadi artian real itu maksudnya nampak atau kedengeran atau? Ya nampak gitu, real kayak gitu. Terus? Ya disitulah mungkin bagi orang-orang yang istilahnya belum pernah mengalami sendiri dan juga belum pernah melihat atau merasakan secara langsung kayak gitu, berhadapan-hadapan langsung, belum pernah, mungkin mereka bisa mengatakan gue berani kok, cuma kayak gitu doang, masa takut ya. Nah, sedikit boleh nggak ceritain? Apa nih? Itu udah di posisi apa, di mana terus? Yang tadi ini pengalaman gue ya kan. Nah, itu waktu gue lagi di tempat saudara ya. Berarti di rumah ya? Di dalam rumah. Itu dalam rumah. Malam. Jadi kebetulan waktu itu di tempat saudara di dalam rumah sekitar kebetulan pas di bulan surah Muharram. Bulan surah Muharram. Masih ingat betul waktu itu di bulan surah malam ke-7. Serius sampai ingat? Iya. Karena itu kejadian yang benar-benar nggak memorable, benar-benar sulit untuk dilupakan. Mungkin nggak akan pernah bisa terlupakan. Ini sisi lain seorang Ihsan Sujarwo ya, yang ceria, yang renyah itu ya. Ini sedikit mulai serius ya. Ya baik, ya terus ya. Jadi waktu itu gue ingat betul ya, bulannya bulan surah Muharram. Malamnya malam ke-7. Aku lagi berada di tempat saudara di dalam rumah, kayak ngobrol kan gini, asik ngobrol, ngopi segala macam. Bertiga. Di dalam atau di teras? Di dalam rumah. Ruang tamu. Di dalam rumah. Kemudian entah gimana. Ini sih ya. Sekitar jam berapa? Enggak. Gue mau bilang gini aja. Mau percaya boleh, silakan. Ya nggak percaya juga nggak apa-apa ya kan, silakan. Ini story. Iya, namanya cerita. Iya. Percaya silakan, nggak percaya ya nggak apa-apa ya kan. Iya. Seperti itu. Pengalaman gue ya. Tengah malam. Lampu nyala. Masih nyala. Oke. Terus. Entah ya berawal dari apa kayak gitu, tiba-tiba dimulai dari hawanya. Hawanya itu berubah dingin gitu loh, dinginnya bukan dingin, ini kan dingin ya kan, malam dingin, tapi dingin itu bukan dingin biasa. Jadi dinginnya tuh bikin nyari ciut lah, gimana sih ya, susah itu gitu. Yang rasain itu kamu tok atau enggak, semua? Semua. Oke, terus 3 orang itu. Jadi di situ untuk menggambarkan kondisi hawanya tuh susah di ini ya, dingin tapi dinginnya mencekam gitu loh. Jadi bikin ciut lah, nyari ciut. Yang hawanya tiba-tiba berubah drastis kayak gitu, dan kami tiba-tiba terdiam, nggak tahu kenapa. Yang tadi ngobrol ya ketawa gini diam, semuanya langsung diam. Dan enggak berapa lama di situ kita kan di dalam ruangan nih, di dalam rumah nih, di ruang tamu kayak gini ya. Di ruang tamu tiba-tiba setelah kejadian itu hawa yang berubah begitu dingin, terus ada suara tapak-tapak kaki
Tapi aku jadi merinding. Benar gue merinding. Ada suara tapak kaki, tapi bukan tapak kaki manusia di situ. Suaranya ya? Tapak kaki, you know kerbau yang sedang berjalan, kuda. Kan ada lepengan besi di bawahnya. Ya. Tapak kerbau atau tapak kuda. Tapi suaranya dekat apa jauh? Kebetulan rumahnya itu di pinggir jalan, jalan aspal ya, di jalan aspal. Jadi kesannya kayak di luar ada yang lewat. Rumahnya di pinggir jalan persis jalan aspal. Ada yang lewat, suara tapak kaki, tapi bukan tapak kaki manusia, tapi seperti kayak tapak kaki kuda atau kerbau. Ya kayak delman lewat gitu lah ya. Enggak, bukan kayak delman. Kalau delman kan orang tadi itu tapak kayak gitu kan. Kalau kuda, kerbau pasti kan dia itunya kan saling bersautan ya kan, tak. Jadi kakinya kan 4 tuh, kalau kuda juga 4. Dengar semua. Kalau kuda atau kerbau atau sejenisnya pasti kan itu suaranya pasti saling bergantian ya, nggak ada jeda. Ini suara seperti cuma 2 kaki gitu loh. Jadi suara memang kayak suara langkah manusia, tapi tapak hewan lah, kuda atau apa kayak gitu. Tak orang kayak orang jalan, tapi tapaknya tapak kuda itu aspal jalan kan dengar jelas banget kan, kalau aspal kan jelas banget. Sunyi gitu kan ya. Ya. Seperti itu baru awal kan. Terus semua diam dan semua dengerin ya kan, semua tahu. Enggak ada yang refleks gitu buka korden gitu, enggak ada. Ada teman waktu itu, teman saya waktu itu buka korden, ngintip buka sih, cuma ngintip korden kayak gitu. Enggak ada. Itu kelihatan. Kelihatan. Wah. Jadi setelah dia ngintip, balik lagi duduk lagi, nggak langsung ngomong. Dia kayak shock gitu. Seperti itulah, dia diem dulu. Gue juga diem, yang punya rumah juga diem. Setelah lewat dan di situ yang bikin tambah deg-degannya itu suara langkah tapak kaki itu berhenti tiba-tiba pas di depan rumah itu. Berhenti di depan rumah itu. Berhenti seakan-akan si sosok itu, makhluk itu tahu bahwa ada orang di rumah itu yang memang lagi ya duduk atau gimana kayak gitu, seperti itu. Terus gimana? Berhenti sejenak. kita juga udah susah untuk di ini ya. Kita juga gimana perasaan udah nih. Tapi cuma berdoa begitu. Cuma berdoa. Terus juga akhirnya nggak berapa lama dia jalan lagi tuh. Semalam perginya dengan jalan lagi pergi, terus setelah agak jauh hilang kan. Hilang, situlah baru kita berani mulai berbicara lagi. Apa sih yang ngintip? Yang ngintip tadi otomatis kita tanya dong sama dia. Apa sih yang lu lihat tadi? Jadi ya yang dalam penglihatan dia, kita nggak tahu karena gua nggak ikut ngintip ya, dalam penglihatannya dia. Dalam penglihatan dia tuh memang ada orang badan kaki orang ya kayak orang tangan badan manusia tapi kepalanya bukan manusia kayak gitu. Kakinya otomatis kakinya kaki hewan juga. Kaki tapak kakinya loh maksudnya. Tapak kakinya kan kaki manusia tapi tapaknya beda, terus kepalanya juga beda, ada hewan seperti itu. Entah makhluk apa enggak juga. Tapi pakai baju gitu? Enggak. Menurut yang lihat tadi itu nggak pakai baju, cuma kayak semacam pakai celana komprang gitu. Celana komprang tapi bukan celana panjang. Jadi celana komprang sebatas dengkul, di bawah dengkul lah kayak gitu ya. Seperti warna hitam kalau nggak salah pakai. Ya menurut dia itu real ya, bisa itu real ya terserah sih, nggak maksudnya gini kan, memang
diawali dari Hawa kan memang. Iya, diawali dari Hawa. Itu kan memang diawali dari Hawa gitu ya. Kita benar-benar bisa menghipnotis orang itu terdiam gitu kan. Iya. Wow, ya. Horornya berasa banget. Itu satu pengalaman yang sampai sekarang ya. Meskipun gua nggak lihat ya, meskipun gua nggak ngintip ya, tapi di situ kan suasana dan dari suasana terus juga kemunculan lewatnya si makhluk itu kan semuanya mengetahui dan merasakan kayak itu gitu. Jalanan desa aspal lah udah itu benar-benar penerangan gimana penerangan? Lampu jalan gitu. Minim. Nggak ada lampu jalan, nggak ada, cuma lampu teras doang yang di depan rumah kayak gitu seperti doang ya. Nah itu juga suara benar-benar sepi tengah malam, juga sekitar tengah malam lah. Benar-benar sepi, nggak ada orang beraktivitas lagi. Jadi memang ya nggak dipungkiri memang hal seperti itu ya dampingan gitu ya. Cuman ya kata ada yang bilang berjodoh, ada yang bilang apes, ada yang bilang apa kalau kita punya pengalaman hal seperti itu. Tapi sedikit banyak ya kita ambil hikmahnya bahwa dengan adanya pengalaman seperti itu kan kita diperkuat lagi bahwa ya memang ada kehidupan selain kehidupan ini gitu kan. Jadi walaupun secara dibuktikan dari sisi katakanlah fakta, dari sisi sains susah gitu ya, karena itu di luar logika ya. Tapi ada. Luar biasa ya. Apa mungkin yang tadi dibilang siluman mungkin terjadi di situ? Kemungkinan ya. Itu benar-benar membekas ya sampai sekarang. Ya. Memorable banget lah. Ibaratnya ya bukan katanya, terus durasinya juga lumayan ya toh. Iya. Terus dari sisi degradasi ketegangannya juga meningkatnya juga ya. Wow. Ini nggak usah berbicara ke hutan di gunung-gunung lah ya kan. Di sekitar lingkungan rumah, desa juga kalau memang ya, suatu itu kan benar-benar sih menurut orang-orang tua gitu. Kehidupan antara kehidupan nyata manusia dengan kehidupan para ya sudah sewajarnya saling menghormati aja ya. Masih ada lagi? Masih ada. Itu baru awalan bro. Dan di rumah itu lagi? Saat itu masih waktu yang sama, tempat yang sama. Iya. Wah, seperti itulah. Iya, oke. Itu mencair ya. Dia pergi kan? Pergi. Terus. Setelah dia pergi. Ada lagi. Lebih wow gitu. Sampai bikin gua selama hampir kurang lebih 1 minggu 2 mingguan gua nggak berani tidur sendiri men. Gua pasti kalau tidur pasti kalau nggak sama siapa tuh pasti gua nyari teman lah kalau tidur kayak gitu. Apa itu? Saking membekasnya dari dia balik lagi atau bukan adalah yang lain bro, yang lebih. Tapi masih di luar. Masih di luar. Di dalam. Wow. Gimana bisa di dalam gitu? Next. Ini gua udah duduk-duduknya udah kayak enak rasanya. Gitu ya. Tenang, di sini aman mas, steril. Jangan bilang aman bro. Steril mas. Maksudnya di sini kondusif. Benar. Kondusif mas. Bisa mati bro.